Sisi lain, ada seorang pria parubaya dengan wajah serius muncul di puncak Gunung Moyun dengan sekelompok pengawal terlatih. Pria parubaya itu melihat pemandangan gunung di bawah kakinya, dan matanya berkedip-kedip. Apakah kamu menemukannya? Laporkan ke bos, kami belum menemukan petunjuk tentang Tuan Muda, tetapi melalui penyelidikan yang cermat, ada adalah jejak pertempuran di gunung ini, dan bahkan senjata api telah digunakan. Bos, kadang-kadang ada sarang rumput di pegunungan, yang seharusnya menjadi jejak yang ditinggalkan oleh orang yang jatuh. Laporkan ke bos, kami menemukan sepotong kecil batu giok dengan. Pengawal dengan cepat melaporkan situasinya kepada pria parubaya. Ketika seseorang mengatakan bahwa sepotong kecil batu giok ditemukan, pria parubaya itu berbalik tiba-tiba. Bawa. Sepotong batu giok yang pecah sebening kristal diambil oleh pria parubaya itu. Kualitas potongan batu giok ini sangat sempurna. Ini adalah batu giok putra saya Dilan, dan itu diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu setelah dia berhasil bergabung dengan sekte bela diri racun. Wajah pria parubaya itu menjadi sangat suram, dan kemudian dia bertanya lagi, apakah Anda menemukan petunjuk tentang Liu? Saya menemukannya, dia ada di Nanjing. Ada petunjuk lain, Liu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yang, orang terkaya di kota Center Timur. Ada hal penting, Liu membeli Cherry Blossom Club asli di timur mengubah namanya menjadi Klub Feng Yun. Pria parubaya itu lalu bergumam pada dirinya sendiri, Feng Yun Guild Hall, sangat bagus, sekarang, segera pergi ke Feng Yun Guild Hall. Ketika pria parubaya itu baru saja memutuskan untuk pergi ke Feng Yun Club, seorang pengawal tiba-tiba masuk dari belakang dan berteriak, "Bos, itu tidak baik, saya menemukan monitor Bluetooth, semua yang kami lakukan di sini tampaknya disadap." Pada saat yang sama, Leon, yang berada jauh di klub Feng Yun, mengangkat tangannya untuk mengenakan kacamata hitam besar di hidungnya, dan berteriak keras, "Tim tur malam berkumpul, dan saya pergi untuk membunuh orang." Adapun apa yang akan terjadi di kota Center Timur apa yang terjadi, Liu pasti tidak tahu. Pada saat ini, dia baru saja menyelesaikan belanja gila dengan Yang Siren, dan keduanya duduk di toko minuman dingin makan es krim. Hanya saja ketika keduanya sedang makan manis, tiba-tiba ada orang asing yang duduk. "Maaf, saya sudah tua, duduk dan istirahat sebentar, saya harap saya tidak mengganggu Anda." Orang asing ini sangat sopan, wajahnya jelas lelah, tetapi dia tidak kehilangan senyumnya, dan dia sangat geleman. Yang Siren berkata sembarangan, "Tidak apa-apa, duduk, apakah kamu ingin aku mentraktirmu kerucut telur?" "Tidak, atau aku akan mentraktir adik perempuanmu untuk makan," kata orang asing itu sambil mengangkat jari-jarinya. Tangan kanannya geser ringan di atas meja, "Silakan makan sesuatu yang enak yang belum pernah kamu makan sebelumnya." Yang Siren melihat bahwa lelaki tua itu hanya menggeseknya dengan ringan, dan garis merah muncul di atas meja. Bagaimana garis merah ini ditarik oleh orang asing benar-benar tidak dapat dipahami oleh Yang Siren. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa setelah orang asing itu mengangkat jarinya, garis merah terus menyebar di atas meja dan menunjuk langsung ke Yang Siren. Pada saat ini, Liu mengangkat tangannya dan menggambar ringan di atas meja, dan garis putih tiba-tiba muncul di atas meja. Seperti garis merah yang ditarik oleh orang asing, garis putih juga terus menyebar ke depan setelah Liu mengangkat tangannya, dan mencegat garis merah. Engah. Setelah garis merah dan garis putih bergabung, tampaknya semacam reaksi kimia telah terjadi, dan percikan kecil memercik, dan kemudian menghilang pada saat yang sama. Orang asing itu memiliki senyum lelah di wajahnya, matanya tertuju pada Liu. Liu juga menatap orang asing itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kalajengking beracun, datang ke sini jika kamu mau, mengapa kamu harus menyamar?" Senyum di wajah orang asing itu menghilang seketika, dan ekspresi ketidakberdayaan terpancar di matanya. "Kamu peringkat kelima dalam daftar pembunuh, Skorpion beracun." Liu menatap orang asing ini, dengan tenang. "Sebenarnya aku sudah menunggumu untuk muncul. Aku tidak menyangka kamu akan muncul saat ini." Orang asing itu wajah benar-benar tenggelam saat ini, "Jadi kamu bisa mengenaliku, Liu, siapa kamu? Kamu bahkan tidak tahu identitasku, jadi mengapa kamu harus muncul di depanku?" Hehe. Liu mengangkat wajahnya. Tangan dan tergores di atas meja kombinasi karakter bahasa Inggris dan sebuah logo. "Yama, kau, tidak mungkin." Mata orang asing itu tiba-tiba menyusut hingga batasnya, dan kemudian seluruh orang menjadi bodoh, karena tangan kanan Liu sudah berada di bahunya. Pada saat ini, orang asing itu merasa seolah-olah dia sedang ditahan oleh gunung, tidak dapat berdiri bahkan jika dia mau. Liu melanjutkan, "Scorpion, keturunan hibrida dari Italia, Anda memiliki adik laki-laki kan? Aku sudah mengirimnya ke dunia bawah tanah. Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam adik laki-laki Anda? Atau apakah Anda hanya mencari kematian?" Wajah orang asing itu berubah dan dia merenung. Beberapa saat setelah pertemuan, dia berkata, "Tuan Yama, saya dapat bertukar beberapa informasi untuk hidup saya." "Bicaralah." Liu hanya mengucapkan sepatah kata. Yang Siren melihatnya sebentar, dia tidak mengerti mengapa orang asing ini memanggil Liu Lord Yama. Orang asing itu berkata, "Saya memang Scorpion, dan memang dari pembunuh nomor 5 dalam daftar pembunuh, tetapi saya masih memiliki identitas. Saya adalah salah satu dari 3 raja beracun Poison Woman." "Lanjutkan," kata Liu. Scorpion berkata, "Kami racun Woman telah memutuskan untuk melakukan semua yang kami bisa untuk Anda, termasuk Nona yang cantik di samping Anda. Apakah ada lagi?" Terus bertanya. "Memiliki." Scorpion berkata, "Kali ini bukan hanya aku yang ada di sini, raja racun lain dari Poison Woman juga telah tiba. Tidak hanya dia tidak lebih lemah dariku dalam menggunakan racun, tetapi yang paling penting, seni bela dirinya juga bagus."
Super kuat di dunia bawah tanah barat, selama dia bersedia menjadi pembunuh, dia kemungkinan akan mengancam tahta pembunuh nomor satu. Yah, mungkin aku tidak cukup tahu, aku. Jangan buang waktu dengan omong kosong, apakah kamu punya berita penting? Jika itu saja, itu tidak akan mengubah hidupmu. Ya, berita terpenting adalah, Raja Racun juga ikut denganku, dan dia ada di sini. Ketika mereka berdua berbicara sampai titik ini, wajah mereka sudah terungkap Scorpion, yang sudah menunjukkan keputusasaan, tiba-tiba mengangkat seringai sinis di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, rasa krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hati Liu. Bangun! Liu tiba-tiba meraih pergelangan tangan yang siren, melompat ke belakang, dan melompat mundur 5 atau 6 meter dari tempat duduknya. Nona yang sepenuhnya membawa semangat seorang wanita, bahkan jika Liu tiba-tiba menariknya pergi, dia tidak lupa untuk mengambil banyak tas kemasan yang dia beli, yang berisi pakaian dan kosmetik barunya. Puff! Saat keduanya melompat, meja dan dua kursi yang biasa mereka duduki tiba-tiba berbunyi satu demi satu dengan suara korosi yang tumpang tindih. Ketika Liu berdiri 6 meter jauhnya, dia melihat 3 lubang seukuran ibu jarinya telah terukir di kursi yang dia duduki. Hei! Reaksinya sangat cepat, dan dia benar-benar dapat menghindari jeli lebah beracunku. Seorang pria parubaya dengan tinggi 1,6 meter dan beberapa kulit gelap muncul di sebelah Scorpion saat ini, dan berkata dengan wajah lucu. Ini benar-benar tidak mudah untuk anak muda hari ini, tapi sayang jika kamu memprovokasi sekte bela diri racun kita, bahkan seorang jenius pun akan mati. Hehe. Scorpion juga berdiri dan berkata dengan kebanggaan yang sama, Tuan Paul, kamu telah datang. Jika kamu dapat membunuh Liu hari ini, ketenaranmu pasti akan menjadi hebat di masa depan. Orang lain yang datang. Raja Racun, tidak hanya memiliki tingkat penggunaan racun yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Apakah dia luar biasa? Paul bertanya dengan nada menghina. Scorpion berkata, tentu saja itu luar biasa, tetapi sekarang saya tidak akan memberitahu Anda apa identitasnya. Setelah Anda membunuhnya, saya akan memberi Anda kejutan lain. Lalu tunggu apa lagi, mari kita lakukan bersama. Mata Paul berkedip. Dengan niat membunuh, dia bergegas menuju Liu dalam sekejap. Scorpion mengikuti dengan cermat, dan di tangan kirinya, sebuah pistol muncul saat ini. Alis Liu sedikit berkerut. Dua orang di depannya jelas gila. Ini adalah toko minuman dingin, dan ini adalah toko minuman dingin di lantai 9 sebuah pusat perbelanjaan besar. Ada banyak pelanggan di toko, dan ada arus orang yang padat di luar toko, itu sangat mencolok sehingga dia bahkan menunjukkan senjatanya, yang sangat arogan sampai ke titik keji. Jangan takut Siren, saudara Liu akan membawamu terbang. Liu tidak memilih untuk bertarung di lingkungan ini, tetapi memeluk pinggang yang Siren dan dengan cepat bergegas keluar dari toko minuman dingin bersamanya. Di luar toko minuman dingin ada koridor selebar 5 meter, Liu bergegas keluar dalam 2 langkah dan melompat dari pagar koridor. Ah! Sialan Liu, aku masih muda, jangan main-main. Pada saat ini, Yang Siren sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Liu membawanya untuk melompat keluar seperti ini, yang setara dengan itu. Untuk melompat dari gedung. Melompat turun dari lantai 9. Di udara, Liu berkata dengan tenang, saudara Liu, juga muda, dan saya tidak ingin bunuh diri. Ketika Liu mengatakan ini, dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan meraih pita besar yang memanjang ke bawah. Dari langit-langit lantai atas dengan penyangga Streamer, kecepatan jatuh dua orang tiba-tiba menurun, dan mereka mendarat menuju aula tengah di lantai pertama seperti trapeze. Sial, apa yang dilakukan ini? Apakah ini pertunjukan trapeze? Anjing, terbang turun dari lantai 9, apakah ini program yang sudah diatur sebelumnya oleh Mal? Apakah itu terlalu luar biasa? Desir. Pertunjukan ini terlalu hebat. Tampaknya kamu bahkan tidak memiliki langkah-langkah keamanan, kan? Banyak orang yang melihat Liu memeluk Yang Siren dan melompat turun dari lantai 9 tampak lurus, dan bahkan banyak orang berteriak dan berseru. Paul dan Scorpion, yang mengejar, berhenti pada saat yang sama. Segera setelah Scorpion mengangkat tangan kirinya, dia hendak menembak, tetapi dihalangi oleh Paul. Kecuali benar-benar perlu, jangan tembak di depan umum, kejar. Setelah Miao Xiong menghentikan si Zheng Yang, dia juga melompat dan meraih raksasa lain. Pita meluncur ke bawah. Pada saat ini, orang-orang di semua lantai, terutama orang-orang di aula tengah di lantai 1, berhenti dan melihat pertunjukan trapeze, mereka sangat bersemangat. Hei, aku pergi, dan satu lagi akan turun. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ini pasti pertunjukan sementara yang dirancang oleh pasar. Rombongan akrobatik mana yang diundang? Bukankah terlalu mempesona? Saya kira, itu akan pasti dalam beberapa saat. Orang lain terbang ke bawah. Saya tidak tahu teman mana yang menebak bahwa seseorang akan terbang ke bawah, tetapi dia benar-benar menebaknya. Setelah Scorpion berlari, dia juga melompat keluar. Liu mengambil Yang Siren dan mendarat lebih dulu, dan segera masuk ke kerumunan. Paul kedua yang mendarat, menatap ke arah di mana Liu menghilang dan segera mengejarnya. Setelah Scorpion mendarat, sudah ada orang di sekitarnya, jadi dia hanya bisa mengejar ke satu arah dengan perasaan. Liu menyeret Yang Siren dan berlari sepanjang jalan, menemukan jalan keluar dari pusat perbelanjaan, dan segera keluar. Tapi begitu dia meninggalkan pasar, Liu melihat seorang pria muda dengan kemeja bunga meliriknya, dan kemudian berbalik seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Pemuda itu mengira suaranya rendah, tapi dia meremehkan telinga Liu. Dua Raja Racun, Liu keluar dari gerbang utara, dia.
Pemuda itu mengucapkan lebih dari setengah kata-katanya, dan kemudian berhenti tiba-tiba karena jarum perak telah dipaku ke bagian belakang kepalanya. Bahkan Yang Siren, yang berada di sampingnya, tidak menyadari pembunuhan Liu, dan mereka berdua bahkan tidak berhenti. Hanya dalam proses berjalan, Liu mencibir, "Wumen racun, itu luar biasa," bahkan dilengkapi dengan interkom nirkabel, itu benar-benar mengikuti waktu. Setelah 10 detik, Raja Racun Paul juga keluar dari gerbang utara. Tetapi dia tidak melihat Liu, hanya melihat orang mati yang dikelilingi oleh banyak pejalan kaki. Sampah. Melihat bawahannya terbunuh, Paul tidak merasa tertekan sedikit pun, tetapi dia sebenarnya tidak menyukainya untuk sementara waktu. Kemudian Raja Racun menyipitkan matanya sedikit, mengendus hidungnya dengan keras, dan kemudian mengejarnya ke satu arah. Setengah menit kemudian, Scorpion juga keluar. Sial, Liu sebenarnya adalah bos dunia bawah. Dan dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak aku tidak akan bisa bergerak kemanapun di dunia ini di masa depan. Jika ada yang tahu hubungan antara Scorpion dan Paul, mereka akan sangat terkejut, karena keduanya tidak bertemu sama sekali, dan tidak ada informasi kontak nirkabel, tetapi arah mereka berjalan ke arah yang sama, Liu yang adalah arah keberangkatan pertama. Tepat ketika dua Raja Beracun mengejar Liu dan Yang Siren. Sisi lain. Keluarga Doni jauh di kota Raja berada dalam kekacauan saat ini. Semua perusahaan kami di Nanjing, semua rantai restoran, semuanya telah terjual habis. Bagaimana seperti itu bisa terjadi? Tidak, Nanjing adalah pangkalan kedua. Dioperasikan oleh keluarga Doni kami tidak boleh hilang, dan kami tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di Nanjing. Pada saat ini, di sebuah rumah besar di suatu tempat di keluarga Doni, semua anggota inti keluarga Doni berkumpul bersama. Kepala keluarga adalah seorang wanita berusia 60-an. Meskipun dia tidak muda, kulit wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Ketajaman kompetitif. Kalian semua berhenti berteriak. Ketika sesuatu terjadi, kalian hanya akan berteriak. Bagaimana saya bisa mempercayai keluarga saya kepada Anda di masa depan? Wanita tua itu menamparkan meja dengan keras, dan hanya dengan satu kalimat, semua orang terdiam. Bu, yang keempat benar-benar menjual semua properti kami di Nanjing. Ini adalah fakta, dan saya meminta Anda untuk memutuskan. Paman Doni Wuhen, berdiri di depan wanita tua itu, berkata dengan hormat. Bibi, kita yang kehilangan kesabaran barusan, tetapi situasinya memang serius. Bibi, jika kita kehilangan pangkalan kedua di Nanjing, status keluarga Doni kita akan segera dirobohkan beberapa tingkat. Sangat sulit bagi kita. Jangan khawatir. Di bawah kepemimpinan Paman Doni, yang lain berbicara secara bergantian, tetapi kali ini mereka tidak tampak kacau, dan ucapan mereka menjadi lebih jelas. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terburu-buru, hal-hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya terburu-buru." Saat itu, ketika lelaki tua itu dan saya memperluas keluarga dengan satu tangan, apakah kami takut bahwa kami tidak akan melakukannya? Mampu menahan badai ini. Kata-kata wanita tua itu seperti dosis tetap, semua orang menjadi sepi. Aku akan memanggil anak keempat sekarang untuk melihat apa yang terjadi di sana. Wanita tua itu berkata sambil mengeluarkan ponselnya, dan ketika nomor itu disiarkan, dia berkata dengan tenang, "Jika seseorang sengaja keluarga Doni kami, hehe. Akan kubiarkan mereka meludah sebanyak mereka memakan kita." Semua anggota inti keluarga Doni mengangguk setuju. Setelah itu, nomor ponsel disiarkan, dan Doni He, keempat tertua dari keluarga Doni di Nanjing, menjawab telepon. "Hei, Abadi, apa yang kamu lakukan padaku?" Karena ponsel yang digunakan oleh wanita tua di timur adalah ponsel tua, volumenya sangat keras, dan semua orang dapat mendengar suara dering di telepon dengan jelas. Anjing. Wanita tua, yang baru saja tenang dan santai, menjadi marah dalam sekejap. "Keempat, saya ibumu, apa yang Anda panggil saya?" Anda mengatakannya lagi. Ujung telepon yang lain, "Aku akan memanggilmu Abadi. Goblin tua, bicaralah ketika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan lepaskan kentutmu." Ah puff. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia telah menjadi wanita yang kuat sepanjang hidupnya dan selalu dihormati oleh anak-anaknya dan generasi yang lebih muda. Ini adalah pertama kalinya dia dimarahi seperti ini, oleh anaknya sendiri. Oke, keempat, sayapmu terlalu keras. Dada wanita tua itu naik turun, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak bertanya mengapa kamu berani memarahiku sekarang. Aku akan menanyakan tiga hal. Pertama, apakah kamu sudah menjual semua properti keluarga Doni di Nanjing?" Tidak. Doni He di ujung telepon segera menjawab, "Saya hanya menjual lebih dari 70%, dan masih ada lebih dari 20%. Aku belum menjual sisanya. Tapi itu akan segera kujual, aku akan menjualnya dengan harga murah, jadi aku tidak akan bisa membuangnya." Ah puff. Sekarang semua orang di keluarga Doni akan muntah darah, kamu masih menjualnya dengan harga murah, dan membuang ibumu. Sudut mulut wanita tua itu berkedut, dan dia bertanya lagi, "Hal kedua, apakah seseorang memaksamu melakukan ini?" "Kepada siapa kamu menjual properti keluarga kami?" "Tidak ada yang memaksaku." Doni He suaranya terdengar di telepon, "Saya tidak menjual properti ini kepada siapapun, tetapi kepada siapapun yang menginginkannya sesuka hati, dan siapapun yang menginginkannya aku akan menjualnya. Omong-omong, kami berada di gedung Oriental di Nanjing. 2 juta akan dijual." Ah engah. Kali ini, wanita tua itu benar-benar muntah darah. Biasanya dia dipelihara tanpa mengetahuinya betapa bagusnya, tetapi hari ini benar-benar keluar dari kemarahan dan sakit hati.
Kamu bajingan, kamu anak yang tidak layak, kamu adalah keturunan yang tidak berbakti dari keluarga Doni, kamu. Persetan denganmu, seorang yang abadi. Wanita tua itu terus memarahi Doni He, tetapi putra keempatnya tidak mempedulikannya. Lalu Doni He dengan sopan menyela. Apakah kamu tidak menanyakan hal yang tiga padaku? Demi kamu menjadi ibuku, aku bisa menjawabmu. Sekarang ada satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan, cepatlah. Doni He dia berkata dengan tidak sabar. Pada saat ini, anggota keluarga Doni lainnya datang ke sisi wanita tua itu. Beberapa orang membantunya karena takut dia akan jatuh dari kursi. Beberapa orang buru-buru mengambil handuk wajah untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Beberapa orang sedang menuangkan air dan meminta wanita tua itu untuk berkumur. Wanita tua itu memutar matanya, gemetar di sekujur tubuhnya, dan terus menepuk dadanya dan berkata, "Keempat, bajingan, aku tidak akan berpura-pura bahwa aku tidak pernah melahirkan binatang sepertimu. Sekarang aku menanyakan satu pertanyaan terakhir, bagaimana dengan Duan Danian? Dia adalah bos dari geng pedas dan orang kepercayaanku, mengapa dia tidak menghentikanmu?" Ketika wanita tua itu bertanya tentang Duan Danian, semua orang diam lagi, semua mendengarkan dengan seksama penelepon di telepon. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Doni, selain nama keluarga Doni, Danian adalah nama keluarga asing yang paling mereka percayai dan andalkan. Namun, ketika suara di ujung telepon berdering lagi, semua orang di keluarga Doni tidak sabar untuk memarahi mereka secara kolektif. Doni He berkata, Danian menyerahkan diri. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang merusak selama bertahun-tahun. Dia telah melafalkan lusinan tuntutan hukum untuk kehidupan manusia. Setelah membujuk saya dan Doni Wuhen, Danian tiba-tiba bertobat. Ditemani oleh Doni Wuhen, dia berbalik sendiri sejak kemarin. Anjing, ini tidak mungkin. Bagaimana Danian bisa menyerahkan diri? Bukankah kita semua sudah selesai? Danian terlibat dalam semua urusan keluarga Doni kita, terutama. Pengkhianat, Doni He, jangan lupa bahwa kamu juga bermarga Doni, apakah Anda minum obat yang salah? Pada saat ini, bahkan jika wanita tua itu hadir, orang-orang ini tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Dapat dikatakan bahwa begitu Danian menyerahkan diri, itu berarti keluarga Doni akan selesai. Doni dia mengabaikan bagaimana orang lain memarahinya di telepon. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Wanita tua itu memutar matanya dengan marah dan hampir pingsan. Tapi lelaki tua ini lebih baik daripada yang lain. Orang itu tenang, dan cepat stabil emosinya. Kalian semua berhenti berteriak dan berteriak, sekarang semua orang harus menggerakkan saya. Bos Doni mengeluarkan perintah, kamu pergi ke Nanjing untuk melakukan hubungan masyarakat krisis. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, bahkan jika kita memotong dagingnya, kita tidak dapat menghancurkan keluarga Doni sekaligus. Ya, Paman Doni menjawab dan segera berbalik untuk pergi. Jangan khawatir, biarkan anak kedua mengikutimu. Nyonya Doni terus mengeluarkan perintah, kakak kedua, pergi ke Nanjing dengan kakak laki-lakimu untuk melihat apakah kita dapat meminimalkan kerugian kita. Jika ada kesempatan, bawa anak keempat dan binatang kecil Doni Wuhen kepadaku. Kembali. Iya, aku akan segera pergi ke Nanjing dengan kakak tertuaku. Anak kedua menjawab dan segera pergi dengan bos. Kemudian otak wanita tua Doni mulai bekerja, dan dia terus berbicara. 3 gadis, Anda pergi ke Yanhai dan meminta bantuan keluarga Yanhai. Agar bersedia mengambil tindakan, tidak peduli siapa yang menargetkan keluarga timur kita, kita harus bisa bertahan. Kelima, kamu tinggal di kota raja dan mengelola industri King dengan baik. Sebuah kecelakaan tidak terjadi di Nanjing, dan kita tidak boleh membuat kesalahan di depan pintu kita sendiri. Pangkalan kedua yang didirikan oleh keluarga Doni di Nanjing, perubahan besar terjadi, tentu saja, itu disebabkan oleh penghipnotis Haier. Penghipnotis. Sekarang Haier duduk di gedung berlantai 55. Minum anggur merah di lantai atas gedung. Ini, nama aslinya adalah Gedung Doni, adalah bangunan simbolis yang dibangun oleh keluarga Doni di Nanjing, tetapi sekarang plat gedung Doni telah dihapus. Saat ini, Haier merasa sedikit di kepalanya tidak cukup, dia duduk di kursi eksekutif dan berkata dengan getir, apa nama gedung ini di masa depan? Saya membeli ini dengan 2 juta dana publik dari dunia bawah. Seorang pria parubaya duduk di sebelah Haier saat ini. Jika wanita tua Doni melihat pria ini, dia harus muntah darah lagi, karena dia adalah anak keempat dari keluarga Doni, yaitu Doni He. Yang lebih menjengkelkan adalah Doni He sekarang memberi Haier ide. Sebut saja gedung Nanhai, ambil karakter selatan Nanjing dan karakter laut atas nama Tuan Haier. Hei! Haier sangat gembira, menepuk pundak Doni He dan berkata, Doni He, kamu adalah orang yang sangat baik. Mulai sekarang, gedung ini akan disebut Gedung Nanhai. Doni dia sangat senang sehingga dia bertanya kepada Haier. Tuan Hai, pada dasarnya saya telah menyelesaikan pekerjaan saya sekarang. Menurut Anda kapan lebih baik bagi saya untuk menyerahkan diri? Bagaimanapun, saya telah melakukan banyak hal jahat dalam hidup saya, dan saya mau tidak mau harus bertanggung jawab. Yah, Anda benar. Haier berkata, nah, di sore hari, Anda bisa mendapatkan saya surat kuasa untuk memberi saya kuasa untuk menangani semua properti yang belum dijual keluarga Doni di Nanjing, dan kemudian Anda bisa serahkan dirimu. Oke, jangan tunggu sore, aku akan segera melakukannya. Oke. Aku suka orang yang positif sepertimu, silakan. Di sisi Haier semuanya berjalan dengan baik, tetapi Liu berhenti di jalan buntu saat ini. Yang Siren mengikuti Liu dengan cermat. Meskipun ada sedikit ketegangan di matanya, ekspresinya tegas. Dia sangat mempercayai Liu. Dan 5 meter di depan Liu, Paul berdiri.
Liu, kenapa kamu tidak melarikan diri? Paul berkata sambil tersenyum, orang-orangku di Poison Woman telah berlatih kungfu untuk mengidentifikasi racun dan mencium bau ki. Selama aku ingat bau di tubuhmu, asalkan jarak kita tidak terlalu jauh. Aku pasti akan menemukanmu. Oh. Liu tersenyum dan berkata, terus terang, Anda melatih diri Anda sebagai anjing polisi. Aku mengagumi itu. Yang Siren merasa geli dengan kata-kata Liu, menutupi mulutnya dan tertawa dan membungkuk, tetapi Paul sangat marah. Liu, jangan kasar, aku akan mengirimmu ke barat hari ini. Paul melintas dan bergegas menuju Liu. Meskipun Paul ini hanya setinggi 1,6 meter, tubuhnya sangat kuat, dan tembakannya tidak lemah sama sekali, dan dia menepuk hati Liu dengan telapak tangan. Mata Liu sedikit menyipit, dan kecepatan lawan sangat cepat sehingga Liu sedikit terkejut. Akankah saudara Liu takut padanya? Tentu saja tidak, Liu melangkah maju untuk menemuinya, dan juga menamparkan lawannya dengan keras. Bang bang bang. Segera setelah keduanya bertarung, mereka terus saling berhadapan, telapak tangan ke telapak tangan, kepalan tangan ke kepalan tangan, kaki ke kaki, dan pertemuan head-to-head. Ini adalah ujian timbal balik antara keduanya, dan kemudian keduanya melakukan kungfu yang lebih cerdik. Setelah beberapa kilatan berturut-turut, keduanya berada dalam bentuk yang salah dan lewat dengan swoosh. Hei, mati rasa. Pada saat kedua orang itu terhuyung-huyung, mulut Paul tertawa puas. Jika ada master yang menonton pertempuran, mereka pasti akan menemukan bahwa telapak tangan Paul sedikit hitam, yang merupakan kungfu dari sepasang telapak tangan beracun. Tetapi yang mengejutkan Paul, Liu benar-benar mencibir, saya telah melihat telapak pasir beracun, hanya di pediatri. Saya tidak memiliki anestesi, tetapi Anda menggunakannya. Saya tidak berguna. Ah! Paul tiba-tiba merasakan sakit di bahu kanannya, dan bahkan rasa hangat yang luas mengalir di tulang rusuk kanannya. Saya tidak tahu kapan, tangan Liu sebenarnya memiliki parang yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Busur bilah-bilah ini sangat indah, tubuh bilah setipis sayap jangkrik, dan sebenarnya memiliki perasaan tembus cahaya di bawah matahari, bilah jenis ini mudah diabaikan dalam pertempuran sengit. Dan pada saat ini, Paul menemukan bahwa lengan kanannya sebenarnya tertinggal 1 meter di belakangnya, seharusnya ketika dia dan Liu berduel, Liu memotong lengannya dengan pisau. Bukankah kamu baru saja mengatakan akan mengirimku ke barat? Liu berbalik dan berkata sambil tersenyum, saya tidak percaya pada agama Buddha, jadi saya tidak berencana untuk pergi ke barat, tetapi saya mengendalikan dunia bawah, jadi saya memutuskan untuk mengirim Anda ke neraka. Bersambung.